sebuah pusaka berkelas yang mempunyai aura goib yang sangat ganas. Nah, rekan-rekan semuanya, jika ingin mengetahui lebih jauh pusaka tersebut, ikuti terus channel ini sampai habis. Go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Alhamdulillah wa syukurillah, pada jam ini, pada hari ini, detik ini, saya diberikan karunia sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk terus sharing seputaran Tosan Aji beserta esoterinya di hadapan rekan-rekan semuanya. Ya, rekan-rekan semuanya, pembahasan kali ini buat saya amat sangat spesial. Kenapa? Karena bagi rekan-rekan yang sudah pernah ketemu saya secara langsung dan sudah pernah masuk ke ruangan saya, terutama ruangan pusaka, di ruang pusaka itu pasti rekan-rekan pernah mencermati ada salah satu pusaka yang saya taruh di pojok atas. Dia berbungkus kain berwarna hijau lumut. Nah, gitu ya, rekan-rekan subscriber yang udah pernah ketemu saya selalu menanyakan, Pak Haji, itu pusaka apa? Pak Haji, itu gimana pusakanya? Ya, nah di sini ya spesial buat rekan-rekan semuanya pecinta Tosan Aji beserta esoterinya, pecinta channel ini Pusaka Keramat, ya, saya insya Allah akan membabar dan memperlihatkan pusakanya. Nah, seperti apa pusakanya dan bagaimana ulasannya, ikuti terus video ini, jangan di skip and go. Baik, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, di jam yang bahagia ini, seperti narasi yang sudah saya ungkapkan di atas ya, saya akan memperlihatkan kepada rekan-rekan semuanya spesial mengenai pusaka yang saya simpan di ruangan khusus, ya, yang menjadi sebagian pertanyaan dari rekan-rekan subscriber yang pernah berkunjung bertandang ke kediaman saya. Ya, pusaka ini memang amat sangat spesial. Jadi saya berikan dia tempat khusus. Ya, saya berikan dia tempat khusus bukan karena alasan, tapi karena memang ada sesuatu yang goibnya itu punya korelasi dengan diri saya dan banyak orang yang mengetahui. Ya pokoknya bahasanya gitulah, gitu. Saya nggak mau berbahasa basi ya. Nah, pusaka apa itu? Ya, perhatikan, panteng terus di Pusaka Keramat Channel. Ya. Baik, rekan-rekan semuanya, saya tidak perlu berpanjang lebar, saya akan memperlihatkan sekaligus saya akan membabarkan, ya. Jadi perhatiin terus. Nah, ini pusakanya seperti ini, memang dibungkus oleh kain hijau. Ya, saya akan perlihatkan rekan-rekan semuanya. Jadi ini memang harus dibungkus sedemikian rupa. Nah, ini rekan-rekan semuanya pusakanya ya.
memang kalau dilihat dari sandangannya mungkin kurang begitu menarik ya. Jadi ini seperti ini sandangannya. Nah, hulu atau dedernya itu ukiran seperti ular naga. Ya, dia ada mendaknya seperti ini dari silver. Terus ini iras ya, jadi dia iras nih, nyambung. Warongkonya nyambung, gaya mungkin rekan-rekan yang tahu. Kalau buat saya mungkin ini apa gaya Solo, apa gaya Cirebon, saya kurang paham. Mungkin rekan-rekan bisa kasih komentar. Buat saya warongko ya penting untuk ngebungkus, tapi yang lebih penting adalah isinya. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, pusakanya seperti ini ya. Jadi pusakanya bereluk, lagi-lagi bereluk 9, tapi dia berganan ya, bereluk 9. Nah ini rekan-rekan seperti ini pusakanya ya. Kalau ada distorsi mohon maaf ya. Nah, ini pusakanya. Nah, kan distorsi. Ya, jadi ini bentuk pusakanya, dia ada berganan naga. Naga seperti naga primitif. Dia ada badannya sisik sewu sampai ke atas, dia bereluk 9. Ya, nah ini sampai ke atas badannya. Terus dia di matanya itu ada emas ya. Matanya bolak-balik ada emas, dan dia ada mut-mutannya emas juga sama. Jadi kalau zaman dulu emasnya itu tidak mengkilap seperti sekarang ya, rekan-rekan semuanya. Nah ini pusaka ini memang saya artinya sinengkerkan. Baru sekarang untuk kepentingan edukasi, maka saya perlihatkan ke rekan-rekan semuanya, khususnya rekan-rekan viewers and subscriber Pusaka Keramat Channel ya. Jadi secara esoteri rekan-rekan, keris berdapur Nogorojo bereluk 9 ini spesial, dia bertangguh Purabaya atau Madiun ya, bertangguh Purabaya atau Madiun. Dia itu keleng ya, keleng. Nah aslinya saya mendapatkan pusaka ini kembar. Ada satu lagi dia lebih besar, cuma sudah dimahari oleh rekan subscriber juga, dan kebetulan beliau adalah seorang perempuan, masih dari keturunan juga keraton ya. Jadi satunya dipegang oleh rekan saya itu tadi, satunya saya yang pegang. Nah pusaka ini istimewa kenapa? Pusaka ini ternyata ketika saya tayuh, ternyata dia ada korelasinya dengan Kanjeng Bunda Ratu Pantai Selatan. Nah, kok Pak Haji bisa bicara seperti itu? Ya inilah, kita tidak bisa menafikan bahwasanya pusaka-pusaka tertentu yang dibuat juga oleh empu tertentu ya, terkadang kita tidak tahu ya, tidak mengerti loh kenapa kok ini bisa terkorelasi dengan beliau. Nah sesungguhnya bisa disebut beliau itu mitos, tapi
dipercayai memang ada, dan artinya ambigu ya, abu-abu. Boleh dipercaya, boleh tidak. Tapi saya sebagai pelaku spiritual, ya, ternyata memang harus berhadapan dan bertemu. Seperti itu rekan-rekan. Jadi ternyata ketika dulu saya sudah pernah artinya berinteraksi, ternyata sekarang ketemu lagi atau berinteraksi walaupun dengan cara yang berbeda. Apa itu? Lewat sarana pusaka. Ya. Jadi ternyata lewat sarana pusaka beliau hadir. Rekan-rekan boleh percaya boleh tidak, karena memang secara mitosnya beberapa raja-raja di tanah Jawa itu sampai sekarang pun, bahkan artinya pemimpin-pemimpin kita itu ada restu, restu dari beliau Kanjeng Bunda Ratu. Ya, silakan, ini saya kembalikan kepada rekan-rekan semuanya, ya, untuk meyakini, untuk mempercayai bahwasanya di pusaka ternyata kita berinteraksi dengan beliau. Nah kan kalau menurut itu keberadaan beliau kan bukan di alam nyata seperti kayak kita gini ya, tapi ada di alam yang sebelah. Nah ini rekan-rekan, jadi keistimewaannya dari pusaka-pusaka yang ternyata dibuat oleh Sang Empu dengan ritual khusus, dengan doa khusus, ternyata bisa menghadirkan adanya beliau. Indikatornya apa? Ya salah satunya adalah ketika pada saat itu pusaka ini saya buka untuk saya satukan energinya, itu ya rekan-rekan boleh percaya boleh tidak, ini saya sharing aja ya, sharing gitu. Itu ada angin. Nah angin itu anehnya hanya di seputaran area rumah saya saja. Terus ada wangi, wangi khusus, saya tidak bisa ceritakan. Tapi mungkin buat rekan-rekan yang artinya mengerti secara spiritual, gejala itu pasti ada kalau adanya kehadiran beliau. Wangi tertentu, ya. Ada wangi tertentu, dan akhirnya ya itu tadi ada sosok, ya. Gitu. Rekan-rekan nun sewu, ini saya kembalikan ya, saya masukkan lagi. Jadi saya tidak artinya tidak berlama-lama lah, kurang lebih seperti ini. Nah ini ada ganannya, ya, berganan, ganannya berbentuk nogo primitif, ya, nogo primitif. Dia ada badannya sisik sewu sampai ke atas, pamornya dia keleng, eluknya bereluk 9. Kalau dari sisi tangguh, ini tangguhnya Purabaya atau Bejiri. Kita boleh percaya boleh tidak bahwasanya dengan adanya sarana pusaka yang memang diciptakan oleh Sang Empu untuk seseorang pada saat itu punya maksud dan tujuan tertentu. Nah, saya termasuk yang beruntung bisa memiliki pusaka ini. Ya, terlepas itu saya mau menggunakan atau tidak secara yoninya. Artinya kita termasuk orang yang boleh berbangga memiliki satu artefak yang memang apalagi dia spesial bisa berkorelasi dengan alam di luar kita atau alam goib lah, bisa katakan gitu. Apalagi yang kita sambung ini adalah artinya dia yang artinya diagungkan, ya, diagungkan atau dihormati oleh sebagian masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Jawa, umumnya masyarakat di Nusantara. Siapa yang tidak kenal beliau?
ya lah. Nah, itu tadi. Jadi buat rekan-rekan semuanya, ini saya hanya sekedar sharing, bukan mau saya bermaksud ria, sombong atau takabur atau saya ujub, enggak. Saya hanya sharing karena rekan-rekan itu pernah yang ngerti datang ke rumah saya, masuk ke dalam kamar atau ruang pusaka saya, beliau teman-teman itu selalu mempertanyakan, Pak Haji, itu pusaka apa nanti? Saya janji pasti akan saya babar, saya akan perlihatkan. Tapi tentu saya harus mendapatkan restu dulu atau petunjuk. Jikalau memang ini bisa dibabar, insya Allah pasti saya bisa babar. Tapi kalau tidak bisa, ya nun saya memang tidak bisa. Kalaupun dipaksakan, pasti akan terjadi distorsi. Ya, seperti yang sudah-sudah, ya kamera mati, listriknya tiba-tiba turun, ya, pasti akan terjadi hambatan. Nah, ini alhamdulillah syukurillah saya diberikan restu untuk bisa memperlihatkan pusaka ini kepada rekan-rekan pusaka Keramat Channel. Nah, tuah dan angsarnya dari pusaka ini untuk apa? Nah, itu tentu masuk ke dalam ranah pribadi saya, yang saya tidak bisa utarakan ke hadapan rekan-rekan semuanya. Tapi jika rekan-rekan ingin sekali, artinya datang melihat dan merasakan, saya akan memberikan izin. Ya, gitu. Artinya apa? Toh ini kembali lagi, ini adalah benda artefak, benda tinggalan sejarah, ya, yang bisa kita perlihatkan untuk pembelajaran anak cucu keturunan kita di masa mendatang, supaya mereka tidak putus dengan budayanya. Ya, jadi rekan-rekan semuanya, pusaka ini secara esoteri yang saya rasakan ada terkorelasi atau tersambung dengan beliau Kanjeng Bunda Ratu, yang memang artinya saat ini saya tidak bermaksud ujub ria takabur sombong memberitahukan kepada rekan-rekan semuanya, tidak. Tapi buat rekan-rekan yang memang penasaran ingin mengetahui lebih lanjut, monggo kerso, saya dengan senang hati mempersilahkan rekan-rekan untuk datang. Ya, nah perkara wadahnya, wadah di kita ini kan relatif, mungkin saya lebih rendah, mungkin rekan-rekan semua lebih tinggi, silakan untuk bisa merasakan atau berinteraksi. Ya, saya rasa gitu aja rekan-rekan semuanya. Kembali saya sekali lagi tidak bermaksud untuk ujub ria takabur ataupun sombong memiliki sebilah pusaka yang ada terkorelasi dengan mitos itu tadi. Ya, sekali lagi hal ini saya kembalikan kepada rekan-rekan semuanya untuk menanggapinya secara bijaksana. Baik rekan-rekan semuanya, saya rasa cukup sekian pembabaran dari saya. Insya Allah nanti akan saya sambung lagi dengan pembabaran pusaka-pusaka yang lain. Buat rekan-rekan semuanya yang baru sampai di channel ini, ya silahkan monggo rekan-rekan untuk menekan tombol like and subscribe serta share apabila video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih udah nyampe di channel ini, dan sekali lagi saya mohon maaf bukan bermaksud ujub ria takabur ataupun sombong memperlihatkan pusaka ini kepada rekan-rekan semuanya. Ya, baik, sekian aja rekan-rekan. Terima kasih udah datang. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, adios.